Sağ geliyor. Şuraya git, Abi, yukarı sağ atlasın. geliyor. Está cortando, ¿no? Banyaknya anak-anak yang menjadi korban selama perang memicu kecaman. PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina selama perang. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Targetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi, mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi, bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur, akibatkan 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza, serta kejahatan perang di tepi barat. Perang Amerika Serikat versus Iran semakin menjadi-jadi. Tak ada tanda-tanda akan mereda, bahkan sebaliknya.
serangan AS ke wilayah Iran maupun pembalasan Teheran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah semakin dahsyat dan meluas. Serangan Iran juga telah merenggut nyawa personel militer AS seperti pada Jumat pekan lalu, menargetkan pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania, menyebabkan 3 tentara AS tewas dan 4 lainnya luka. 1 tentara AS lainnya tewas di Irak, sehingga total korban jiwa di pihak AS dalam konflik terbaru ini menjadi 4 personel. Secara total, hampir 100 tentara AS luka akibat serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di 7 negara Timur Tengah. Jatuhnya korban jiwa di pihak AS membuat Presiden Donald Trump murka. Saat menerima kedatangan jenazah prajurit AS yang gugur, Trump mengatakan Iran akan membayar dengan harga mahal. Trump juga menegaskan AS tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Untuk mewujudkannya, Trump mengancam akan menyerang Gunung Pitskase Iran. Gunung Pitskase diyakini memiliki kompleks terowongan dalam jauh di bawah tanah. Disebut Trump sebagai tempat menjalankan program nuklir Iran. Bahkan Trump menyebut militer AS akan menyerang gunung itu dalam waktu dekat. You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Dia bersumpah kawasan yang sangat rahasia tersebut akan dihantam dengan sangat hebat. Menurut Trump, Iran mungkin memindahkan sentrifugal nuklir ke Gunung Pitskase, sehingga dia yakin Gunung Pitskase dijadikan sebagai tempat pengayaan uranium tersembunyi Iran. Media AS The Wall Street Journal juga melaporkan Iran memindahkan ribuan sentrifugal ke terowongan di bawah tanah Gunung Pitskase. Lokasinya sekitar 220 km sebelah selatan ibu kota Teheran dan beberapa kilometer saja dari kompleks pengayaan uranium Natanz. Sementara itu, beberapa pesawat pengebom strategis Angkatan Udara AS dilaporkan telah meninggalkan Inggris tak lama setelah Trump menyampaikan ancaman tersebut pada awal pekan ini. Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, juga telah menyetujui penggunaan pangkalan militernya oleh AS untuk menyerang Iran. Selain itu, pesawat tanker Boeing KC-135 Stratotanker juga telah lepas landas dari Rumania menuju Timur Tengah. Meski tujuan dari pengerahan pesawat-pesawat itu belum bisa dipastikan, kehadirannya memperkuat sinyal mengenai serangan besar-besaran AS terhadap Iran. Lokasi pegunungan tersebut juga menarik perhatian Badan Intelijen Negara-Negara Barat karena terowongan di bawahnya sangat luas dan diyakini menjadi tempat operasional nuklir yang sensitif. Bahkan mungkin berfungsi sebagai lokasi cadangan pengayaan uranium, penelitian senjata, hingga menyimpan bahan